Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Fani Rahmasari dengan nomor NPM A1I024034. Teman-teman, di sini aku hadir kembali untuk membawa materi mingguan kita, di mana materi minggu ini yaitu blended learning, di mana akan aku bahas di PPT selanjutnya. Diharap untuk teman-teman semua menyimak PPT yang akan aku jelaskan nanti ya. Blended Learning, model pembelajaran masa kini, integrasi tatap muka dan pembelajaran digital untuk pengalaman yang lebih bermakna. Materinya yaitu konsep, komponen, strategi, implementasi, serta evaluasi disusun untuk pendidik dan praktis. Lalu sekarang kita akan membahas tentang inti dan definisi. Menurut Garrison dan Kanuka, perpaduan cermat antara aktivitas tatap muka dan pengalaman daring bermediasi teknologi. Menurut Bong dan Graham, di mana gabungan instruksi tatap muka dengan komputer mediated instruction dalam satu lingkungan terpadu. Namun, menurut UNESCO, pendekatan pedagogis yang mengintegrasikan elemen digital sistematika untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Jadi kesimpulannya yaitu model hybrid yang sengaja menggabungkan sesi tatap muka dan aktivitas daring untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Blended learning ini juga memiliki karakteristik utama di mana fleksibilitas, interaksi berlapis, personalisasi, umpan balik, dan multimodal. Di mana fleksibilitas yaitu belajar kapan saja, di mana saja melalui platform digital. Lalu interaksi berlapis di mana kombinasi interaksi langsung dan demediasi teknologi. Lanjut dengan personalisasi dengan konten dan kecepatan belajar disesuaikan kebutuhan individu. Umpan balik yaitu feedback instan dan terlacak melalui sistem digital. Lalu multimodal di mana konten berisi teks, video, audio, dan simulasi. Komponen pembelajaran dari model ini yaitu kelompok belajar, teknologi digital, dan belajar mandiri, di mana kelompok belajar yaitu diskusi kelas, praktikum, presentasi, tanya jawab, dan kolaborasi. Sedangkan teknologi digital yaitu LMS, video, kuis online, forum, dan tugas digital. Lalu ada belajar mandiri dengan membaca modul, latihan soal, riset, refleksi, dan portofolio. Model-model blended learning yang pertama yaitu rotation model, di mana stationnya berisi lab, flipped, classroom, atau individual rotation sesuai kebutuhan. Yang kedua flex model, di mana utamanya online, di mana guru hadir sebagai bimbingan bila diperlukan. Lalu selanjutnya a la carte, di mana siswa mengambil kursus online tambahan untuk pengayaan atau remedial. Dan yang terakhir yaitu enriched virtual dengan mayoritas online, tatap muka sebagai sporadis untuk pendalaman saja. Strategi implementasinya ini bertahap, di mana langkah jelas memastikan desain, pelaksanaan, dan evaluasi terintegrasi untuk perbaikan berkelanjutan. Proporsi tatap muka versus online, di mana proporsi bersifat kontekstual dengan menggunakan panduan umum yaitu tradisional ke fully online sesuai kebutuhan, jenjang, dan kondisi akses, di mana tidak ada proporsi baku sesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik seperti tatap muka berapa persen dan online berapa persen. Peran dan kompetensi, di mana peran peserta didik sebagai pelajar aktif dan mandiri, manajer waktu dan kontributor diskusi, lalu pemilik portofolio dan penerima umpan balik. Sedangkan guru menjadi fasilitator, mentor, dan kurator konten, serta memberi umpan balik dan pemantau progres, dan pengembangan komunitas belajar. Kompetensi guru ini yaitu pedagogik digital, kompetensi teknis atau LMS, video dan alat kolaborasi, serta manajemen kelas hybrid dan analytic data. Evaluasi, kelebihan, dan tantangan. Evaluasi dan penilaian di mana prinsip autentik berkelanjutan, multimodal, transparan, formatif, dan sumatif, di mana jenis formatif ini yaitu kurs dan refleksi, dengan sumatifnya yaitu ujian dan presentasi, self-assessment dengan peer review, portofolio digital.
Kelebihannya yaitu fleksibilitas, personalisasi, engagement, dan pelatihan kemandirian serta literasi digital lalu monitoring data belajar. Tantangannya di sini yaitu kesenjangan akses teknologi, butuh review digital dan intervensi awal, serta resiko isolasi, plagianisme, dan manajemen kompleks. Dan slide terakhir ini kita akan membahas contoh penerapan, kesimpulan, dan rekomendasi. Di mana contohnya seperti flipped classroom anak IPA di SMP, perannya itu kita akan nonton video dan pretestnya itu ketika tatap muka kita akan melakukan diskusi dan klasifikasi. Pascanya itu yaitu latihan dan unggah tugas. Selanjutnya kita akan menjadi contoh station rotation di mana matematika SD 3 pos yaitu online adaptif dengan guru berkelompok kecil, proyek kolaboratif menggunakan manipulatif. Kesimpulannya, blended learning adalah kebutuhan abad 21 dengan menuntut kesiapan guru mendesain berkualitas dan infrastruktur memadai dengan modal harus disesuaikan konteks. Rekomendasinya yaitu guru mulai sederhana atau flipped untuk mengikuti latihan atau pelatihan dengan kepala sekolahnya juga harus menyediakan infrastruktur dan pelatihan dan institusi kebijakan sistematik investasi LMS dan pengembangan SDM di mana masa depan pendidikan bukan memilih tatap muka atau digital, tetapi merancang keduanya secara sinergis. Itu saja materi yang aku sampaikan tentang blended learning ini. Semoga ini menambahkan wawasan teman-teman lainnya ya. Sampai ketemu ke materi minggu selanjutnya dengan aku, Fani Ramasari. Bye-bye.